Halo semuanya, saya Vida Mastrika dan dalam video sharing machine learning kali ini saya akan menjelaskan tentang self-organizing map atau cohonent map. Dalam video ini kalian akan belajar tentang konsep dari self-organizing map dan istilah-istilah yang sering digunakan. Untuk algoritma dan contoh soal itu videonya ada linknya di description box ya. Ayo kita langsung lanjut ke materi. Langsung ke pengertian ya, apa itu self-organizing map. Self-organizing map adalah salah satu tipe dari artificial neural network yang dilatih dengan cara unsupervised untuk menghasilkan representasi input dalam dua dimensi. Nah, di sini namanya adalah self-organizing map. Nah, kenapa disebut map atau peta? Karena di sini nanti inputnya akan direpresentasikan dalam dua dimensi. Ya, nanti outputnya itu neuron-neuronnya itu berjejer ya, membentuk peta dalam dua dimensi. Ya, termasuk jenis dari artificial neural network. Jadi terdiri dari neuron-neuron, ada lapisan neuron input, ada lapisan neuron output. Tapi di sini dilatih dengan cara unsupervised. Jadi data yang masuk dalam self-organizing map itu tidak memiliki label dan nanti outputnya adalah berupa cluster ya, bukan kelas. Selanjutnya self-organizing map ini juga disebut dengan cohonent map. Jadi kalau kalian nanti mencari di internet, kalian bisa juga menggunakan keyword cohonent map. Ya, cohonent ini adalah tokoh yang menciptakan self-organizing map. Apa yang membuat self-organizing map ini berbeda dengan ANN lainnya? Ini ada beberapa poin. Jadi SOM ini memakai competitive learning, bukan error correction learning seperti backpropagation, dan self-organizing map tidak memakai fungsi aktivasi, hanya memakai bobot saja. Nah, di sini dari dua poin ini terlihat SOM itu sudah lebih sederhana ya dari backpropagation yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Apa itu competitive learning nanti akan saya jelaskan di slide yang lebih lanjut ya. Self-organizing map ini hanya terdiri dari dua layer. Oh, berarti benar ya, lebih sederhana daripada backpropagation. Hanya ada layer input dan hanya ada layer output. Nah, setiap neuron pada lapisan input langsung terhubung dengan setiap neuron pada lapisan outputnya. Ya, setiap neuron output memiliki lokasi dan neuron yang terletak berdekatan satu sama lain mewakili klaster dengan sifat yang serupa. Oke, kalian bayangkan dulu, jadi setiap neuron outputnya memiliki lokasi ya, dan neuron yang terletak berdekatan mewakili klaster yang dengan sifat yang serupa. Oleh karena itu, setiap neuron output mewakili klaster yang dipelajari dari pelatihan ya. Mungkin sama seperti algoritma clustering yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ada neuron output dan berapa neuron output atau berapa jumlah klaster yang tersedia itu memang sudah ditetapkan di awal ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah contohnya. Ada dua layer, ada layer input dan ada layer output. Ya, inputannya ini langsung masuk ke neuron pada layer input. Nah, setelah itu satu neuron pada layer input ini terhubung dengan semua neuron pada layer output. Jadi ada satu neuron di sini, ada 3 neuron di output layer. Satu neuron ini terhubung dengan ketiganya. Kalau misalnya jumlahnya beda, misalnya ada 5 neuron di output layer, berarti satu ini juga terhubung dengan kelimanya. Pokoknya semuanya terhubung ya. Oke, ini dia.
Ini langsung terhubung, tidak ada hidden layer dalam self-organizing map ya. Yang ada hanya bobot saja yang menghubungkan antara neuron input dan neuron output. Bobotnya itu ada di setiap hubungan dari neuron input ke neuron output ya. Nah, di sini Y1 sampai YM ini adalah output layer. Jumlahnya biasanya ditentukan sesuai dengan jumlah cluster yang disediakan atau diharapkan, dan hasil ini langsung menjadi outputnya. Nah, seperti itu kira-kira representasi sederhana dari self-organizing map ya, tidak seribet backpropagation atau artificial neural network lainnya, karena di sini tidak ada hidden layer-nya ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan competitive learning? Competitive learning itu bisa disederhanakan menjadi 3 bagian ya. Jadi ada competition, ada perlombaannya. Setelah itu ada cooperation, ada kerjasama, dan ada adaptation atau perubahan ya, menyesuaikan diri. Oke, apa yang disebut dengan competition? Competition di sini adalah neuron itu berlomba ya. Jadi seperti berlomba, yang mana yang diupdate bobotnya itu adalah yang jaraknya paling dekat dengan input. Jadi kalau kalian sudah belajar tentang artificial neural network, itu pasti ada penghitungan jarak ya. Dihitung jarak antara input dan semua neuron pada neuron output. Nah, siapa yang neuron output yang jaraknya paling dekat dengan input yang diberikan, itu adalah neuron pemenangnya. Nah, di situ adalah arti dari competition-nya ya. Dengan apa menghitung jaraknya? Kalian bisa menggunakan Euclidean distance ya. Jadi seperti biasa ada inputnya itu berupa angka, dan nilai dari input tersebut dihitung jaraknya dengan setiap neuron output, dan yang paling dekat jaraknya dengan neuron input atau input yang diberikan itu adalah neuron pemenangnya. Setelah itu ada cooperation atau kerjasama. Jadi tidak hanya satu neuron pemenang saja yang diupdate bobotnya, tetapi juga tetangganya. Jadi di self-organizing map itu ada yang namanya ketetanggaan, ada radius tetangganya juga. Jadi sejauh apakah tetangganya akan diupdate. Nah, itu yang namanya cooperation. Tidak hanya sendiri yang diupdate, tapi juga tetangga-tetangganya ya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya menentukan tetangga dan radiusnya, dan nanti radiusnya itu tergantung pada jumlah iterasi saat ini. Kalau masih baru mulai algoritmanya, biasanya tetangganya itu banyak, dan nanti setelah beberapa iterasi ataupun tiap iterasi radius ketetanggaan itu bisa berkurang ya, seperti itu. Yang terakhir adalah adaptation. Nah, setelah memilih neuron pemenang dan tetangganya, dihitung bobot baru dari tiap neuron pemenang dan tetangganya. Jadi nggak sendiri ya yang diupdate. Nah, ini adalah gambaran. Kalau yang tadi hanya terlihat 3 neuron ya, 3 neuron input, 3 neuron output. Nah, bagaimana kalau banyak? Ini adalah contohnya kenapa dia disebut map, karena bentuknya 2 dimensi ya. Ada yang baris, ada yang kolom. Di sini neuron outputnya, dan semua neuron input ini ada X1, X2 sampai Xn, itu semua mempunyai bobot yang terhubung dengan semua neuron outputnya. Misalnya neuron yang warna kuning dari output ini adalah pemenangnya. Jadi kalau tetangganya radiusnya 2, itu berarti sejauh 2 tetangga dari neuron ini akan diupdate bobotnya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang warnanya ungu di sini dan yang warnanya merah itu akan ikut diupdate bobotnya. Oke, itu dulu dari awal ya, penjelasan awal dari self-organizing map.
sekarang kita belajar tentang topologi dan ketetanggaan dalam self-organizing map. Tadi saya sudah beberapa kali menyebutkan tentang tetangga. Nah, apa sih yang kita gunakan untuk menentukan tetangga ya? Jadi topologi itu ada berbagai macam yang bisa kalian gunakan. Di sini saya akan sebutkan hanya 2 saja topologi yang bisa kalian gunakan. Contohnya adalah topologi rektangular di sini ya. Rektangular di sini berarti ada beberapa neuron yang dalam peta itu disusun secara persegi ini ya, bentuknya seperti persegi panjang, dan neuron yang diupdate itu adalah neuron-neuron yang berada dalam persegi ini, tergantung radiusnya berapa. Misalnya yang bertanda pagar di sini adalah neuron yang menang. Kalau radiusnya 1 berarti hanya sampai sini saja yang diupdate pada lingkaran pada persegi yang pertama. Kalau misalnya radiusnya 2 berarti sampai persegi yang ini. Kalau radiusnya 3 berarti sampai persegi yang ini. Jadi ada 8 node pada jarak 0 ya, jarak yang sama ini, 16 node pada jarak 1, dan 24 node pada jarak 2. Nah, seperti ini artinya rectangular grid topologi. Topologi atau ketetanggaannya itu ditentukan dengan menggunakan bentuk seperti persegi panjang. Nah, yang lainnya itu ada hexagonal grid topologi. Hexagonal berarti di sini ada segi 6 ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah jumlah neuron yang akan diupdate di dalam satu kali iterasi. Ya, contohnya seperti ini. Jadi yang tadi ada 8 node pada jarak 0, di sini ada 6, dan di sini ada 12, dan ada 18 node pada jarak 2. Oke, sekali lagi ini cuma contoh atau representasi dari beberapa topologi yang bisa kalian gunakan. Kalian juga bisa menggunakan topologi atau susunan yang berbeda dari yang saya tunjukkan di sini. Oke. Untuk ketetanggaan, semua neuron yang masuk di dalam radius tetangga bobotnya akan diperbaharui seperti neuron pemenangnya ya. Setiap iterasi radius dari ketetanggaan akan berkurang, dimulai dari radius yang besar sampai hanya winning neuron yang diupdate. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai terakhir. Untuk video selanjutnya itu tentang algoritma dari self-organizing map dan juga contoh soal, itu linknya sudah ada di description box. Link dari materi yang saya gunakan untuk pembuatan video ini juga ada di description box ya, bisa kalian cek di sana. Oke, sampai ketemu di video saya yang lain. Bye.